Nah, bismillahirrahmanirrahim. Buka Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah ya. Kitabut Thaharah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Kitabut Thaharati. Dibaca kitabu kenapa? Kita bilang apa? Khobar bagi mubtada yang dibu. Apa kaidahnya? Nama awal-awal bab, awal-awal pembahasan dirofakkan menjadi apa? Khobar bagi mubtada yang dibu. Oke, satu. Panduan yang kedua apa? Setiap lapas yang dibuang dalam menterjemahkan harus kamu nampakkan. Berarti gimana menterjemahkannya? Ini ialah kitab tentang bersuci. Loh, dari mana tuh kita terjemahkan tentangnya? Loh, Kitabut Thaharah. Dari mana tuh kita Dari mana tuh kita terjemahkan tentangnya? Karena kamu masih kan enggak antara mudhof dan mudhof ilaih apa? Ada salah satu huruf yang disebut dengan min, fi, li. Berarti di situ asalnya apa? Kitabun fit Thaharah. Kitab tentang Thaharah gitu. Asalnya kan? Cuman karena Kitabut Thaharati dibuat siun idhofah, dibuanglah huruf fi-nya. Makanya Kitabut Thaharati. Kitab tentang Thaharah. Kita bilang dalam menerjemahkan huruf jar itu bebas. Bebas gimana? Bebas jangan terlalu bebas pula. Bebas sesuai dengan makna, dengan apa? Dengan kata-kata sebelumnya yang cocok apa sendingannya. Kata-kata penghubung namanya ataupun kata-kata pembantu tentang. Jangan kau kitab pada Thaharah, pada apa tentang Thaharah. Nah, terus al-miyahu dibaca ropa. Kenapa? Isim di awal pembahasan. Al-miyahu loh. Gimana kamu untuk menteksinya, mengetahui kalimatnya ini? Berarti al-miyahu. Al-miyahu allati. Perhatikan ya. Al-miyahu yang kamu tahu selama ini apa tentang yang kamu tahu bahasa Arab air apa? Ma kan? Tiba-tiba bacanya miyah, pahami apa? Berarti udah berbentuk apa? Jamak taksir. Apa jamak taksir kita bilang? Lapas jamak yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Berarti kan untuk mendeteksi jamak taksir itu lihat huruf aslinya aja. Kalau udah berubah dari kalimat yang biasa yang kamu dengarkan, pahami itu jamak taksir itu biasanya itu. Oke. Al-miyahul lati. Apa ikrab al-lati? Isim apa? Isim mausul itu apa? Isim mausul nama bukan ikrab. Apa kita bilang? Panduannya apa tadi malam? Panduannya apa? Isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah. Biasanya apa? Naat. Tadi malam itu tadi malam kita baca bukan untuk didiamkan doang itu. Kamu cari contoh yang lain menghafal itu seperti kita bilang, enggak perlu kamu hafal. Kamu contohkan aja, kamu banyak praktik aja sebenarnya, enggak perlu hafal itu. Hafal pun kamu tanpa kamu bisa cari contoh yang lain sama aja. Itu yang panduan itu, yang 100-an sekian itu enggak perlu dihafal. Yang perlu diperhatikan banyak, cari contoh yang banyak. Kalau bisa 3 per poin. Itu cukup gitu doang. Makanya dibilang sama kalian kemarin itu apa? Yang butuh kalian banyak ngapal cuma itu doang. Yang apa tuh? Yang 3 kitab. Lainnya enggak. Cuma pemahaman aja. Cuma memutarkan saja, memahami aja. Maka itu panduan itu kamu cari contoh yang lain. Kita udah bikin per poin contohnya kemarin. Cuma 1 kita bikin. Itu apa? Untuk kamu bikin contoh yang lain supaya berkembang tuh. Ini juga belum lewat ini. Isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah biasanya apa? Naat. Loh. Oke, mana manutnya? Almiyah kan? Loh. Kan kamu udah lewat antara naat dan manut harus ada persesuaian dalam segi apa? Mufrad tasnya aja. Allati mufrad tasnya jamak. Mufrad kan? Almiyah jadi dia jamak. Loh, enggak sesuai. Kenapa? Ini akan ditopang oleh panduan yang lain. Kaidah yang lain. Apa kaidah yang lain? Naat dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Naat dari jamak taksir. Loh. Mana jamak taksir tadi? Almiyah kan? Naat dia mana? Allati kan? Berarti apa? Naat dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Paham tuh?
Naat dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Seperti kemarin lewat kamu apa? Domir yang kembali ke jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Contoh. Rumah-rumah yang di kampung. Apa bahasa Arabnya? Baitun kan rumah, jamaknya apa? Al-buyut, berarti al-buyutul allati. Jangan bilang alladi. Jangan bilang allai. Apa? Maka besok apa? Kita bahas apa? Isi mausul secara detail deh. Al-buyutul latifil Korea. Rumah-rumah yang di kampung. Berarti apa kesimpulannya? Nanti saat kamu merangkai bahasa Arab, berarti apa? Di saat kamu bikin naat dari jamak taksir, bentuklah kepada apa? Mufradah muannasah. Berbentuk mufradah muannasah. Jangan lupa tuh. Terus. Berarti kan tadi udah ketemu mubtada almiyah, ya kan? Berarti standby mencari apa? Khobar. Tadi gimana kita bilang mendeteksi khobar? Disempurna pembahasan. Berarti apa? Almiyahul lati yajuzu tathiru biha sab'un. Sab'u miyahin. Loh, kenapa enggak ayat baca itu sab'un langsung? Kenapa ayat katu-katu sab'u? Karena cepat tumataya tu istilahnya. Ada isim istilahnya miyahin. Makanya apa? Ini penting nih. Di saat kamu baca, harus cepat mata kamu ke kalimat setelahnya. Dan kamu jangan kamu berhenti baca kecuali udah koma atau titik. Makanya cepat. Tadi pertama-tama kita baca sab'un langsung. Nah, namun pas dilihat setelahnya itu rupanya isim miyah. Oh, dua isim berdekatan. Apa itu panduannya? Dua isim berdekatan. Yang pertama enggak pakai lam, yang kedua bukan kata si. Pahami yang kedua apa tuh? Mudhafun ilaih. Makanya sab'u miyahin. Loh, berarti coba. Berarti sampai situ kan istilahnya satu pembahasan. Berarti untuk mencari khobar, sampai situ kau mencari khobar, jangan cari istilahnya, enggak mungkin lagi tuh. Manakah situ yang pas menjadi khobar? Allati enggak mungkin. Karena masih gantung-gantung makna sampai situ kan. Air yang. Udah sempurna belum? Belum. Ya juz apa? Ya juz boleh. Air yang boleh. Air yang boleh. Udah dapat belum jawabannya? Belum. Yang boleh tathiru. Yang boleh apa? Tathir bersuci. Biha dengannya, dengan apa? Dengan air tersebut. Hanya kembali ke mana? Kemia. Inilah kita bilang tadi, domir yang kembali ke jamak taksir wajib dimufradah muannaskan, bukan bihinna. Bukan bihi. Loh, almiyah kan yang enggak ada situ, enggak. Kan udah lewat. Mungkin kamu apa? Kamu bertanya-tanya. Kan udah lewat ya bahwasanya tanda muannas cuma 3. Apa tuh ta marbutoh, alif sama makna. Ini kan almiyah enggak ada ta tanisnya. Enggak ada ta marbutohnya, enggak ada alifnya. Loh, itu dianggap muannas. Iya. Tadi kaidahnya apa? Jamak taksir dianggap muannas majasi. Nah, biha. Kembali ke mana? Kemi. Karena kita bilang panduannya apa? Domir yang kembali ke jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Dan kita bilang, jangan kamu lewatkan satu domir, apalagi dalam baca fikih ya. Satu domir pun kamu lewatkan, kamu nggak tahu tempat marja'nya, nggak bakal paham kepada setelahnya tuh. Nggak bakal nyambung. Satu domir aja kamu lewatkan, nggak tahu kamu tempat kembalinya, nggak bakal nyambung setelahnya. Nggak bakal nyambung. Nah, makanya apa? Sab'u miyahin. Mana khobarnya yang pas? Sab'u. Kenapa di situ titik temu daripada al-miyah? Makanya air yang boleh bersuci dengannya ialah 7 air. Cocok enggak diterjemahkan ialah? Bagaimana kita bilang memastikan khobar? Cocok diterjemahkan awalan? Ialah. Makanya air yang boleh bersuci dengannya ialah 7 air. Paham tuh? Nah, kamu masih ingat? Tadi malam yang kita bilang isim yang terletak setelah bagian-bagian menunjukkan apa? Badal. Makanya apa? Ma'us sama'i. Dibaca ma'us sama'i badal dari mana? Sab'u. Dibaca ma'us sama'un, ma'u karena badal daripada sab'un. Menunjukkan bagian-bagian. Berarti ini apa? Ingin menjelaskan bagian yang 7 itu mana kan? Air yang 7 macam itu mana kan? Yang pertama ma'us sama'i. Apa itu? Air langit. Wa ma'ul bahri. Nah, ini semua maktub nih, maktub. Atau maktub nih, ma'u mudhaf al-bahri mudhafun ilaih. Kalau udah kita lewatin ikramnya enggak apa lagi. Wa ma'un nahri itu juga sama. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul baradi. Titik. Paham tuh? Paham? Terus. Thummal miyahu. Hah. Kenapa dibaca miyahu? Kenapa? Awal pembahasan apa? Mubtada. Summal miyahu ala arba'ati aqwasamin.
Mana khobarnya? Mana khobarnya? Di mana titik temunya? Kemudian air itu mana khobarnya? Ala arba'ati. Khobar apa namanya? Syibhul jumlah. Karena cocok diterjemahkan oleh lah. Kemudian air itu ialah ada 4 macam. Ala arba'ati. Loh, arba'ati kenapa digantung enggak arba'atin? Karena kita bilang tadi cepat mata kamu setelahnya. Karena setelahnya isim juga. Ala arba'ati aqsamin. Pokoknya apa yang kamu apa yang kamu cermati itu. Kalau kamu ketemu isim enggak pakai alif lam, cepat mata kamu setelahnya. Kalau setelahnya bukan kata sifat, pahami mudhof ilaih itu. Berarti jangan tanwinkan isim itu. Makanya ala arba'ati aqsamin. Udah tuh. Ala arba'ati aqsamin. Gimana menerjemahkannya? Kemudian air. Kemudian air itu air yang mana? Air yang ketujuh itu kan? Karena nanti kalau kita bahas ke kawak nanti apa? Bahwasanya alif lam namanya alif lam hadithih nih. Nanti akan datang, enggak usah dijelaskan dulu. Kemudian air itu ada 4 macam. Apa bacaannya ini? Tohirun, tohirin. Kalau tohirun enggak mungkin. Karena enggak ada kan? Antara dua doang berarti kan? Tohirun atau tohirin. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Hei, kamu tadi udah lewat dulu juga. Isim yang menunjukkan setelah apa? Bagian-bagian. Apa nih, Bah? Badal kan? Berarti apa? Tohirin. Bisa baca tohirin karena badal dari mana? Arba'ati. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama tohirin, mutohirin. Goiri makruhin isti'maluhu. Hei, perhatikan. Di sini banyak pandun nih. Perhatikan. Ini tadi ayah bilang bacanya tohirin bisa. Tohirun bisa juga. Kalau dibaca tohirin badal kepada lafaznya. Karena lafaznya apa? Arba'ati kan? Kalau kamu baca tohirun badal dari apa? Mahalnya menempati apa itu arba'ati? Menempati khobar kan? Khobar itu apa? Termasuk isim-isim yang dirofakkan. Makanya bisa dibaca tohirin, bisa dibaca tohirun. Kalau kamu baca tohirin berarti badal apa? Lafaz. Yang dibadalkan dari lafaznya. Yang ikut dari segi lafaz. Kalau kau baca tohirun berarti apa? Dari mahal, posisi. Apa itu posisi? Posisi khobar itu apa? Ropa. Makanya bisa dibaca tohirun, bisa dibaca tohirin. Karena bagian dari 4 itu. Makanya tohirin. Loh, mutohirin. Kenapa kita baca tuh tohirin langsung enggak ayat gantung-gantung tuh? Tohirin. Karena ayah paham setelahnya kata sifat. Kalau ada isim di berdekatan, yang kedua kata sifat sama-sama alif atau sama nakiro biasa apa? Naat man. Makanya apa? Tohirin langsung enggak gantung tohiri, enggak. Karena cepat mata kita setelahnya kata sifat langsung mutohirin. Kenapa kita kata sifat? Kamu masih ingat enggak? Kalau ketemu isim yang diawali dengan mim domakan kan dua kemungkinan kan? Antara apa? Isim fa'il kalau enggak isim maf'ul. Untuk memastikannya lihat makna yang pas. Suci mensucikan atau suci disucikan? Mensucikan atau disucikan? Berarti apa? Isim fa. Kalau isim maf'ul apa? Disucikan kan? Berarti apa? Tohirin, mutohirin. Itu. Gitu memastikan maknanya. Suci mensucikan atau suci disucikan? Apa? Suci mensucikan. Makanya apa? Bacaannya tohirin, mutohirin. Ghairi. Loh. Ghairi. Kamu udah lihat ghairi apa? Itu termasuk apa? Adatul istis. Nah, apa kita bilang bagaimana cara baca ghairu? Tergantung sebelumnya. Loh, sebelumnya kan apa? Tidak ada fa'il. Enggak ada apa fi'il fa'il, enggak ada apa? Menempati dia mengikut kepada mutohirin. Berarti ini naat juga. Berarti mengikut kepada sebelumnya. Kamu masih enggak? Untuk membaca ghairu tergantung kalimat sebelumnya, tuntutan sebelumnya. Ini tuntutan sebelum apa? Mengikut kepada mutohirin. Tohirin, mutohirin, ghairi. Loh, ghairi. Dibaca ghairi bukan ghairin. Kenapa? Karena setiap ghairi wajib mempunyai mudhafun ilaih. Apa mana mudhaf ilaihnya? Makruhin. Ghairi makruhin. Loh, setelahnya apa? Isti'maluhu. Istiqmalu apa tuh? Apa tuh istiqmalu? Isim kan? Apa mas? Dari mana? Istakmala. Ya istakmilu. Oke. Kenapa dirofakkan? Kau masih enggak? Apa? Naibul fa'il dari mana? Makruhin. Apa kita bilang waktu bilar amsil jadidah?
Kalau ada isim dirofakkan setelah isim maf'ul, ikromnya apa? Naibul karena isim maf'ul itu dianggap seperti fi'il bina majhul. Jadi artikanlah. Kemudian air yang 7 itu ada 4 macam. Ialah ada 4 macam. Lah, di saat badal itu badal itu kalau berbilang-bilang badal biasanya bikin nomor. Yang pertama apa? Tohirin mutohirin. Air yang suci mensucikan. Nah, tambah-tambahin airnya, jangan kamu terjemahkan yang mensucikan apa yang suci mensucikan, jangan. Kamu jangan menerjemah, jangan terlalu pelit. Kalau harus dermawan menerjemahkan. Bagaimana supaya bisa dicerna orang terjemah kamu? Terjemah yang bagus, perhatikan ya. Ini panduan apa nih? Panduan secara umum nih. Kalau kamu belum merasa paham dengan terjemah kamu, berarti pahamilah terjemah kamu masih kurang bagus. Masih perlu menambah kata-kata yang lain supaya plok terjemah kamu tuh. Menerjemahkan itu apa? Butuh menambah kata-kata yang lain. Jangan kamu terlalu pelit. Udah tuh. Berarti yang pertama apa? Air yang suci mensucikan, yang tidak makruh. Makanya kan goyutan naat. Yang tidak dimakruhkan memakainya. Memakai mana? Air tersebut. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Apa yang mutlaqu? Nah, 2 isim berdekatan kan? Yang kedua kata sini sama-sama apa di sini? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, makanya wa huwal ma'ul mutlaqu. Wa huwa apa yang huwa? Mana khabarnya? Al-ma'u. Al-mutlaqu apa? Nah, itu adalah air mutlaq. Selesai. Wa tahirun. Bisa watohirin tadi, bisa watohirun. Berarti ada atop kan? Ini yang kita bilang kemarin waktu membahas atop tuh. Yang paling rumit dalam bab atop, apalagi udah terjun kepada kitab yang seperti ini, mencari maktub alaihnya. Kemana kah ini? Cari yang sepasang. Tohirin apa? Kata sifat kan? Berarti mana? Tohirin yang di awal. Pembagian yang di awal kan? Berarti apa? Tohirin, mutohirin. Ini apa? Tohirin, mutohirin, makruhin, maluh. Berarti apa? Ini bagian yang kedua. Berarti yang kedua apa? Suci, mensucikan, yang dimakruhkan ataupun makruh memakainya. Wa huwal ma'ul mas. Wa apa namanya itu wa huwa? Wa yang masuk pada mubtada. Wa ibtida. Berarti apa? Wa huwa itu huwanya mubtada. Al ma'u apa? Khabar musyammas. Musyammas berarti na'at, yaitu air yang dipanaskan matahari. 2. Terus watohirin atau siapa tentang baca tohirun tadi. Kalau tohirun tadi apa? Badal ke mahal posisi. Kalau tohirin mahal kelah pas. Watohirin ghairi mutohirin li ghairihi. Apa tuh? Maksud ke mana? Maksud ke mana tohirin nih? Watohirin maksud ke mana? Tohirin yang awal kan? Tohir mutohir yang awal kan? Jangan tohir mutohir yang kedua. Karena ini kita bilang jangan kamu nebengkan kepada orang yang nebeng. Itu nebeng lagi nebeng. Tohir mutohir lagi nebeng kemana? Ke yang pertama. Makanya kita bilang kalau maktub itu berbilang-bilang, pengatupannya kepada yang pertama. Paham enggak? Paham tuh? Contoh, Ja'a Zaidun wa Amrun wa Hamzatun wa Bakrun wa Syu'aibun wa Solihun. Solihun masuk mana? Ke Zaidun yang pertama. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Syu'aibun wa Solihun. Wa Ahmadu. Ahmad maksudnya mana? Ke Zaidun. Jangan ke sebelumnya. Karena sebelumnya juga diatopkan kepada sebelumnya, yang pertama. Paham tuh? Nah, itu mencari itu kalau atopnya berbilang-bilang tuh. Mengatopkan yang berbilang-bilang kembalikan kepada yang pertama. Paham tuh? Kepada sumber pertama. Terus wa huwal ma'ul apa tuh? Wa huwa tahirun apa tuh? Wa huwal wa tahirin boleh. Ghairi mutahhirin li ghairihi. Suci tidak mensucikan bagi yang lainnya. Lainnya mana? Hinya kembali ke mana? Kembali ke mana hinya? Air. Berarti apa? Suci tidak mensucikan bagi selain air. Wa huwal ma'ul musta'malu. Apa itu? Itu semuanya udah lewat ikromnya tuh. Udah wa huwa ma'u apa? Khobar musta'malu apa? Na'at. Yaitu air musta'mal. Udah berapa airnya? 3. Wal mutaghayyiru wa apa? Nih. Wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatuhu minat tahirat. Ini masuk nih.